10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam materi dalam YouTube kesayangan kita, Ekonomi Santai, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, bahwasannya kita sudah selesai belajar terkait dengan pengantar ilmu ekonomi, gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan filsafat ekonomi Islam, karena banyak sekali beberapa teman, beberapa subscriber juga yang pengen ada materi terkait dengan filsafat ekonomi Islam. Maka kita mulai saja materi hari ini. Oke, kita masuk pertama terkait dengan konsep besar filsafat ekonomi Islam, ya. Jadi filsafat ekonomi Islam itu sebenarnya ada beberapa konsep, ya. Ada tauhid, ada keadilan dan sebagainya. Nah, kita mulai dari awal bahwasanya Islam itu tentu saja merupakan agama yang komprehensif, ya. Jadi biasa mengikuti zaman juga, ya, juga mengikuti tempat. Nah, jadi di mana kita tinggal sebenarnya disitulah ekonomi Islam itu ada. Jadi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi yang berkaitan dengan segala hal, entah itu konsumsi, distribusi, ataupun konsumsi, distribusi, ataupun produksi. Nah, itu semuanya selama dia sesuai dengan syariat Islam, maka dianya itu termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi Islam, seperti itu. Nah, semuanya itu Islam tentu saja mengatur, ya, mulai dari urusan pribadi juga, habis itu sampai urusan kemasyarakatan, gitu, ya. Nah, mulai dari urusan pribadi itu, ya, hablum minallah, hablum minanas, itu juga ada. Nah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, ada kan. Terus di antara aspek yang tercakup dalam ajaran Islam itu sebenarnya adalah tuntunan tentang ekonomi, ya, yang mencangkup segala aspek tadi yang disebutkan di awal. Ada produksi, distribusi, ada konsumsi, dan juga ada syariah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, seperti itu, ya. Nah, aktivitas ekonomi itu, ya, juga ada juga yang dikerjakan dalam ruang lingkup akidah. Maksudnya itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, harus dimaknai bahwasannya aktivitas tersebut dalam rangka ibadah dan juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita sebut dengan taqarrub, ya. Nah, kesadaran dan kemampuan memaknai segala aktivitas ekonomi sebagai taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah itu tentu saja akan melahirkan sikap, yang kita bisa sebut dengan tawakal, ya. Jadi kita harus dalam mengerjakan aktivitas ekonomi harus tawakal, ikhlas, sabar, qanaah, atau isti'anah. Isti'anah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah, gitu. Ya, jadi bisa saja kita mengerjakan semua hal itu baik dengan sholat maupun berdoa, ya, agar kita ketika bekerja itu sesuai dengan tuntunan syariah, atau selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang halal dan thayyibah, seperti itu. Nah, selain itu juga, jadi segala usaha itu kita usahakan bahwasannya aktivitas kita, ibadah dan juga
mengerjakan, bekerja dan sebagainya, itu harus kita berusaha tidak pernah terputus dari Allah, begitu ya. Nah, aktivitas ekonomi dalam lingkup syariah gitu ya, menurut aturan Allah itu maksudnya adalah dalam menjalankan aktivitas ekonomi ya, atau amal al-iqtisad ya. Seseorang itu hendaknya menyesuaikan diri dengan aturan Al-Qur'an dan Al-Hadis ya, agar kita itu ketika bekerja sesuai dengan koridor agama seperti itu. Nah, seiring dengan pesatnya kajian tentang ekonomi Islam itu tentu saja termasuk dengan menggunakan berbagai pendekatan ya. Salah satunya adalah disiplin ilmu dalam bingkai filsafat juga mendorong terbentuknya disiplin ilmu ekonomi ya, berbasis keislaman yang tentu saja itu terfokus dalam mempelajari masalah-masalah ekonomi. Makanya ada disebut dengan filsafat ekonomi gitu. Dan juga ketika filsafat tersebut diilhami dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai norma Islam, maka dia akan menjadi yang biasa kita sebut dengan filsafat ekonomi Islam. Nah, karena pada hakikatnya konsepsi Islam atau perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya harus berpijak pada landasan-landasan syariah ya, di mana semua hal yang kita lakukan harus mempertimbangkan kecenderungan dasar dari fitrahnya manusia. Jadi manusia itu pada fitrahnya itu menjalankan segala aktivitas ekonominya itu kan dia tidak bisa sembarangan gitu, makanya terkait dengan aturan-aturan, entah itu aturan positif ataupun aturan-aturan dari syariah seperti itu ya. Nah, juga filsafat ekonomi Islam itu merupakan dasar juga sebenarnya dari sebuah sistem ya ekonomi yang dibangun ya. Filsafat ekonomi Islam itu juga diturunkan tujuan-tujuannya yang hendak dicapai dalam aktivitas ekonomi ya. Misalnya tujuannya apa? Tujuan konsumsi, tujuan distribusi, tujuan produksi, kebijakan moneter, fiskal dan sebagainya. Nah, maka dalam konteks kali ini bahwasanya filsafat ekonomi Islam itu adalah gagasan ya, atau pandangan atau juga pemikiran terkait dengan disiplin keilmuan yang secara operasional, yang secara aplikasinya atau secara aktivitasnya itu dalam sebuah sistem ya, disebut dengan sistem ekonomi Islam seperti itu. Jadi segala hal yang dibangun dari filsafat ekonomi Islam itu sebenarnya adalah satu bagian tubuh dari sistem ekonomi Islam itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, filsafat ekonomi Islam itu adalah salah satu ilmu turunan juga dari kandungan Al-Quran dan Hadis, dan dia itu muncul sebagai upaya untuk meluruskan kembali hegemoni kapitalis ya dan sosialis yang telah ada sejak zaman dulu sebenarnya, sehingga menciptakan manusia itu menjadi homo economicus ya, bukan homo dalam homo economicus itu dimana misalnya kita selalu berpandangan bahwasannya kalau misalnya mengerjakan sesuatu maka itu yang diprioritaskan adalah keuntungan saja. Maka dalam homo islamicus itu tentu saja yang diprioritaskan ketika bukan saja keuntungan tapi juga bagaimana keuntungan tersebut disimpan dan juga disedekahkan kepada orang lain, dan juga segala aktivitas atau operasional yang kita kerjakan itu harus berlandaskan dengan prinsip Islam seperti itu ya. Tidak boleh curang, tidak boleh ihtikar itu menimbun barang, dan juga tidak boleh mengerjakan sesuatu yang dimana konsumen itu akan merasa dirugikan atau penjual itu juga merasa dirugikan. Jadi harus semuanya saling antara dimingkum, harus saling ridho satu sama lain gitu ya. Nah, filsafat ekonomi Islam itu sebenarnya adalah turunan juga daripada Al-Quran dan Hadis ya. Jadi muncul sebagai upaya untuk meluruskan kembali hegemoni kapitalis dan juga sosialis seperti itu. Nah, di mana bahwasannya pemikiran dari sosialis atau kapitalis itu dia telah ada lama ya, dan juga menciptakan manusia itu tadi seperti saya bilang dia sebagai homo economicus jadi bukan homo islamicus. Nah, dan juga filsafat ekonomi Islam itu juga didasarkan pada konsep triangle, yaitu yang pertama filsafat Tuhan, yang kedua adalah manusia,
dan juga alam. Nah, jadi kunci utama dalam filsafat ekonomi Islam itu terletak pada hubungan manusia, hubungan dengan alam, dan juga hubungan dengan manusia lainnya, seperti itu. Nah, pada filsafat ekonomi Islam itu setiap aktivitas atau perilaku ekonomi yang kita jalankan harus berdasarkan kegiatannya itu pada 4 hal ya. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi yang diorientasikan pada pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi ketika kita menjalankan suatu aktivitas, tentu saja kegiatan itu ditujukan untuk pencapaian kita atau kebahagiaan kita hidup di akhirat. Jadi harus mengedepankan akhirat, seperti itu ya. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi kita itu diarahkan pada tercapainya kesejahteraan ya, kemajuan material. Jadi kita boleh ngambil keuntungan tentu saja ya, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Nah, tadi kan yang pertama bicara tentang akhirat, kehidupan bahwasanya dalam menjalankan aktivitas jual beli dan sebagainya itu kita mengedepankan akhirat. Yang kedua ini kita mengedepankan sisi material, jadi ada boleh keuntungan yang diambil. Jadi kita berkonsep kepada akhirat, yang kedua berkonsep kepada keduniaan, itu juga boleh ya. Yang ketiga, ekonomi Islam itu harus dilakukan ya dalam pola interaksi sesama manusia dengan baik. Jadi akhirat, keduniaan, dan juga pola interaksi dengan baik, yaitu akhlak yang baik ya. Ketika melakukan jual beli dan sebagainya, aktivitas ekonomi itu harus juga menggunakan akhlak yang baik. Terus yang keempat adalah kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia harus dihindari. Jadi jangan sampai ada sesuatu hal yang dilanggar, sesuatu hal yang rusak, atau sesuatu hal di mana tatanan kehidupan manusia atau aturan-aturan itu yang sudah terjadi di suatu daerah itu kita tabrak ya. Jadi jangan sampai merusak fisik maupun kultur atau budaya yang sudah ada di suatu lokasi, seperti itu. Jadi ada 4 ya. Pertama, kegiatan ekonomi berorientasi kepada akhirat. Yang kedua, orientasi kepada dunia. Terus yang ketiga itu dilakukan dengan baik, dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Yang keempat, kegiatan itu jangan sampai merusak fisik ataupun tatanan kehidupan yang ada di suatu daerah, seperti itu. Nah, terus dimensi filsafat ekonomi Islam itu inilah yang membedakan bahwasanya ekonomi Islam ini dengan sistem ekonomi lainnya ya, seperti kapitalis dan juga sosialis. Nah, filsafat ekonomi Islam itu memiliki beberapa paradigma atau beberapa pemikiran juga yang relevan ya, terkait dengan nilai-nilai logis, etis, dan juga keindahan, nilai estetika yang kemudian difungsionalkan juga sebagai yang diimplementasikan juga di tengah-tengah kehidupan kita dalam berperilaku di masyarakat, seperti itu. Nah, filsafat ekonomi itu juga diturunkan ya, juga sebagai nilai-nilai instrumental yang artinya sebagai perangkat atau aturan di mana bahwasannya suatu kegiatan ekonomi itu harus dijalankan juga sesuai dengan prinsip-prinsip daripada syariat Islam, seperti itu. Nah, dengan pemahaman yang sudah lengkap tadi saya jelaskan di atas, maka filsafat ekonomi Islam itu dia akan menjadi ya sebuah bangunan yang kokoh tentang keilmuan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, sebagai penegasannya bahwasannya ekonomi Islam itu bukan sebagai pelengkap atau suplemen ya, bukan sebagai pelengkap studi ekonomi modern, tetapi sebagaimana itu bahwasannya filsafat ekonomi Islam itu memberikan juga pemetaan yang jelas ya tentang tujuan-tujuan yang dicapai dalam sistem ekonomi Islam ya. Jadi ekonomi Islam itu bukan sebagai suplemen, bukan sebagai tambahan dalam ekonomi modern ya, tapi ekonomi Islam itu sebagai peta bahwasannya kita jelas mau arahnya kemana ya, seperti saya jelaskan di atas terkait dengan prinsip-prinsip filsafat ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi yang ada 4 tadi itu. Nah, keberadaan filsafat ekonomi Islam itu merupakan konsekuensi juga ya, sebagai dari pandangan hidup kita. Jadi Islamic worldwide sebagai pandangan kita bahwasannya tentu saja ulama dan para cendekiawan itu ya, Muslim dulu itu menyatakan bahwasannya keberadaan filsafat ekonomi Islam itu sangat penting gitu ya, seperti Maulana Al-Maududi ya, beliau itu
bahwasannya filsafat ekonomi Islam itu disebut juga misalnya an-nazarat al-islami, Islamic vision atau visi daripada ekonomi Islam, ya, atau pandangan hidup Islam. Nah, seperti itu ya. Atau juga ada juga Said Kutub. Nah, dia menggunakan istilah tasawuf al-islami atau Islamic vision, sama saja terkait dengan pandangan hidup Islam. Atau Muhammad Atif Al-Zain menyebutnya al-mabda al-islami. Nah, ini sama juga terkait dengan Islamic principle atau prinsip-prinsip Islam. Nah, sedangkan Said Naqib Al-Atos menamakan bahwasannya ru'yah al-Islam li al-wujud atau Islamic worldwide, yaitu pandangan terkait dengan Islam, seperti itu ya. Nah, meskipun dalam secara istilah itu terjadi perbedaan penyebutan, tetapi tentu saja mereka itu sepakat bahwasannya para ulama dan juga cendekiawan muslim berpandangan bahwasannya pandangan hidup itu seorang muslim harus menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua aktivitas atau sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan juga terkait dengan kesejahteraan dan juga keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, pandangan inilah lahir dari adanya konsep-konsep yang menjadi kerangka berpikir dari filsafat ekonomi Islam itu sendiri. Jadi filsafat ekonomi Islam itu sebenarnya salah satu pandangan hidup ya, salah satu pandangan hidup dalam pandangan hidup Islam, seperti itu. Seperti tadi saya jelaskan di awal, ada beberapa ulama-ulama yang menyebutkan terkait dengan pandangan hidup itu dari berbagai versi istilah, tapi pada dasarnya sama saja ya, bahwasannya segala aktivitas yang kita kerjakan itu harus mengacu kepada kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ada dua hal yang mendasari secara konsentrasi gitu ya dalam pembahasan filsafat ekonomi Islam tersebut. Nah, pertama adalah filsafat ekonomi Islam itu memperkuat fondasi sistem ekonomi Islam. Nah, dari sisi keilmuan. Nah, dalam hal ini filsafat ekonomi Islam itu dipandang sebagai bangunan keilmuan ya. Jadi pandangan keilmuan ya, jadi sebagai bangunan keilmuan, body of knowledge. Jadi bagian tubuh, dan di dalam buku tersebut ada terkait dengan filsafat ekonomi Islam. Jadi layaknya bangunan yang kokoh gitu ya. Dan juga bisa memberikan jalan keluar ya, ataupun pemikiran baru ya di saat ini dalam pemikiran baru modern. Jadi sebagai jalan keluar di tengah mungkin beberapa pemikiran yang sudah mandek, yang nggak bisa dicarikan jalan solusi, maka ekonomi Islam itu hadir sebagai jalur keluar ya, atau sebagai solusi di tengah kemandekan ekonomi ya. Nah, jalur keluar tersebut tuh merupakan pemikiran baru juga ya dalam secara saat ini, dan juga tentu saja mampu mengatasi berbagai problematika dalam kehidupan masyarakat, seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran tadi itu memunculkan gagasan-gagasan yang lain ya, terkait biasanya sebagai hasil daripada pemikiran ekonomi Islam itu sendiri ya. Misalnya ada beberapa hal kesulitan bagaimana cara menghindari terkait dengan riba dan sebagainya, maka ekonomi Islam itu muncul di tengah-tengah umat untuk memberikan solusi bagaimana ketika kita terjadi minjam meminjam itu sampai tidak ada riba di dalamnya, tidak ada tambahan di dalam konsep minjam meminjam, seperti itu. Nah, ada juga tadi dalam ekonomi modern misalnya ada bank, maka dihasilkanlah di ekonomi Islam itu ada namanya bank syariah yang terhindar dari riba dan praktek-praktek ribawi, seperti itu. Nah, yang kedua, bahwasannya concern utama dalam pembahasan filsafat ekonomi Islam itu yang pertama tadi kan sebagai filsafat ekonomi Islam sebagai pondasi kan, pondasi atau juga sebagai jalan keluar di tengah kebuntuan ekonomi. Maka filsafat ekonomi Islam yang kedua ini dia tuh mengandung rujukan normatif Islam, yaitu mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang juga tidak bisa dipisahkan dalam
proses merumuskan konsep. Jadi konsep bangunan tadi yang di awal tadi itu dirumuskan daripada Al-Qur'an lalu diturunkan seperti itu ya. Nah, kebijakan maupun produk-produk dalam ekonomi dan rumusan-rumusan terkait dengan teknisnya di lapangan itu dihasilkan tentu saja harus sejalan dengan nilai-nilai normatif dalam Islam itu sendiri ya. Jadi ntar ada pandangan-pandangan juga, misalnya bagaimana cara menyelesaikan konsep ini di lapangan. Misalnya di lapangan itu terjadi hal-hal misalnya di pegadaian ataupun di segala hal aktivitas ekonomi, maka entar masalah tersebut dibawa ke suatu forum dan forum itu memutuskannya berdasarkan landasan-landasan Islam kita, yaitu sumber utama rujukan kita Al-Quran dan juga Sunnah yang tidak bisa dipisahkan ya dalam proses merumuskan konsep. Nah, saya bilang di awal, misalnya ada permasalahan di lapangan, maka permasalahan tersebut dikumpulkan, dijadikan satu, baru ntar kita carikan solusinya dalam suatu forum. Misalnya sekarang ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, ada juga DWPS, Dewan Pengawas Syariah, biasanya di tatanan pusat dan juga regional, dan juga ntar dari permasalahan yang ada di lapangan maka akan diambil tarik solusinya berdasarkan payung dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka itu harus sesuai dengan aturan-aturan daripada Islam. Aktivitas misalnya di dalam ekonomi keuangan modern itu sangat rumit sekali, maka permasalahan tersebut ketika ada maka antar dimusyawarahkan di suatu forum. Nah, itu yang disebut bahwasannya ekonomi Islam itu mengandung rujukan normatif ya, yaitu rujukan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan ntar ketika dapat rujukan tersebut maka dikonsepkan dalam suatu rumusan seperti itu ya. Nah, jadi bisa dipahami ya sampai saat ini bahwasanya ekonomi Islam itu dia itu merupakan bagaimana cara memahami konsep ekonomi Islam itu sendiri yang bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam ya, yaitu Al-Quran dan juga hadis, serta bagaimana aktivitas yang kita jalankan itu harus merujuk kepada kehidupan ekonomi umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Jadi tujuannya dua, ekonomi secara falah kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Nah, secara garis besar filsafat ekonomi Islam itu dirumuskan yang pertama itu terkait dengan nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam. Ini adalah garis-garis besar ya filsafat dari ekonomi Islam, itu bahwasannya nilai-nilai norma dan juga dalam ekonomi Islam yaitu terkait dengan ketuhanan, akhlak dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Nah, terus yang kedua, nilai-nilai dari ekonomi Islam tersebut, filsafat tersebut menggambarkan keunikan ekonomi Islam itu sendiri ya, bahkan dalam kenyataannya merupakan keunikan ya yang bersifat menyeluruh dan tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Yang ketiga, bahwasanya nilai-nilai tersebut itu merupakan bagian dari karakteristik syariat Islam. Jadi nilai-nilai yang tadi sudah dijelaskan di atas ya terkait dengan akhlak, kemanusiaan, habis itu ketuhanan, itu semuanya itu bagian daripada karakteristik syariat Islam. Nah, terus garis besar yang keempat, bahwasanya dalam filsafat ekonomi Islam itu menjelaskan bahwasanya ekonomi Islam itu adalah ekonomi ilahiyah ya. Jadi artinya tujuannya itu mencapai ridho dari Allah. Nah, dan juga bagaimana tata cara yang kita lakukan dalam berperilaku ekonomi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, terus yang selanjutnya bahwasanya ekonomi Islam itu adalah ekonomi akhlak, dan juga ekonomi Islam itu biasanya disebut dengan ekonomi kemanusiaan. Jadi itu adalah haluan-haluan atau garis besar dalam filsafat ekonomi Islam seperti ya, yaitu adanya nilai-nilai dalam ekonomi Islam yaitu ketuhanan, akhlak dan juga kemanusiaan. Yang kedua, nilai-nilai itu terkait dengan suatu nilai keunikan ya yang berbeda dari filsafat sosialis dan juga kapitalis. Dan juga yang ketiga, bahwasannya nilai-nilai itu merupakan bagian daripada karakteristik syariat Islam, merupakan ciri khas ya. Yang keempat, bahwa ekonomi Islam itu tentu saja tujuannya itu falah, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, yaitu ekonomi Islam itu ekonomi akhlak. Dan juga yang terakhir adalah ekonomi Islam itu juga disebut ekonomi kemanusiaan. Maka dalam ekonomi Islam itu ketika ada uang itu dikumpulkan, bisa kita belanjakan, juga boleh untuk konsumsi pribadi, selebihnya itu bisa kita tabung juga, dan kita bisa juga tentu saja sedekahkan kepada orang lain seperti itu. Nah, terus kita masuk selanjutnya itu hakikat ekonomi filsafat ekonomi Islam. Nah, jadi pada hakikatnya
pengetahuan terkait dengan pengetahuan yang ada kita pelajari saat ini ya, didasarkan pada aspek tujuan atau aspek ontologis. Kalau dalam filsafat itu ya ada aspek, ada tiga, ada ontologis, ada epistemologis, ada aksiologis ya. Filsafat itu berkaitan dengan aspek-aspek ontologis, jadi terkait dengan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan ya, metode penurunan kebenaran ilmiah ya, epistemologi, dan juga nilai-nilai dari suatu ilmu tersebut atau aksiologi. Nah, kita bahas pertama dari filsafat ekonomi Islam secara ontologi ya. Jadi cabang filsafat yang mempelajari tentang suatu kenyataan ya. Jadi ontologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari adanya suatu kenyataan atau realitas yang terjadi di lapangan. Nah, komponen-komponen dalam ontologi itu seseorang itu tentu saja dibawa untuk mengerti terkait dengan hakikat kehidupan, apa arti kehidupan itu, dan juga bagaimana cara menjalani kehidupan. Nah, dan sebenarnya untuk apa sih seseorang itu hidup. Nah, selain itu juga itu dalam aspek ontologis itu juga mengetahui seluk-beluk manusia. Nah, jadi seperti itu, jadi bahwasannya ontologi itu menceritakan terkait dengan seluk-beluk manusia ya. Nah, tentu saja dalam konteks ini kita mempelajari diri kita itu, bagaimana kita itu mengenal sebenarnya siapa sih diri kita. Nah, jadi konsep ontologi itu kalau saya bisa memberikan kesimpulan bahwasannya bagaimana cara kita menjalani hidup, terus tentang hakikat kehidupan ya, terus tentang seluk-beluk kita, sebenarnya kita ini siapa, terus tujuan hidup apa, terus ketika hidup kita harus ngapain, seperti itu. Tentu saja semua aspek itu berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, ditinjau dari ontologi, ekonomi Islam itu menggunakan sumber yang didasarkan pada petunjuk normatif tadi yang saya jelaskan di atas, bahwasanya terkait dengan ekonomi berdasarkan petunjuk wahyu Allah ya, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta satu lagi yaitu ra'yu atau akal manusia. Bahwasannya ditinjau dari ontologi ekonomi Islam itu menggunakan sumber-sumber yang didasarkan pada petunjuk wahyu yaitu Al-Quran, sunnah, dan juga ra'yu atau akal pikiran. Nah, pendekatan ontologis itu dijadikan juga sebagai acuan ya untuk bahwasannya dalam ilmu ekonomi Islam itu yang harus dipelajari bukan hanya aspek ontologis ya, tapi juga terkait dengan pengertian, sifat, tujuan, dan mengapa ia dibutuhkan, mengapa filsafat ekonomi Islam itu dibutuhkan, termasuk dari hakikat atau pada dasarnya perilaku ekonomi Islam tersebut. Nah, ontologi itu merupakan pandangan baru ya terhadap problematika dan juga fenomena realitas di kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, juga sebagai definisi atau sumber permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, dan juga permasalahan tersebut harus dipahami dan juga terkait dengan pemahaman yang mendalam bagaimana ketika permasalahan tersebut harus dicarikan solusi sesuai dengan tujuan-tujuan syariah atau maqasid syariah, dan tujuan ekonomi tertinggi yaitu falah, yaitu kesejahteraan. Jadi kalau ada masalah dalam suatu aktivitas ekonomi, maka aspek ontologis itu dia mencerminkan bahwasanya suatu bangunan yang di atasnya itu ada maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah ya, dan juga prinsip daripada kita mencari keuntungan ya, yaitu pada konsep falah, itu kesejahteraan. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ada garis-garis besar haluan yang harus diperhatikan, yaitu ketika mencari laba tentu saja harus didasarkan pada tujuan akhirat dan juga tujuan duniawi ya, seperti itu ya. Nah, wacana ontologis ini juga dalam ekonomi Islam itu meliputi beberapa pembahasan ya, yaitu tentang kondisi dan persoalan yang ada dalam suatu masyarakat, sehingga ketika ada permasalahan tersebut maka dicarikan solusi-solusinya, dan juga terkait dengan rumusan kebijakan-kebijakan yang merupakan problem solving atau pemecahan masalah dari suatu permasalahan yang ada, misalnya terkait dengan tujuan zakat, terkait dengan riba, terkait dengan infak, sedekah, wakaf, dan juga lain-lain yang ada di masyarakat. Nah, semuanya tersebut harus dipecahkan dalam ruang lingkup macam-macam, bisa ruang lingkup distribusi, dan juga misalnya kita ambil contoh terkait dengan zakat tadi atau wakaf itu, atau tujuan-tujuan zakat, riba dan sebagainya, itu semuanya bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam distribusi ya kekayaan dalam masyarakat. Jadi artinya
pemecahan masalah tersebut. Misalnya kita ambil contoh terkait dengan kekayaan pribadi, maka tentu saja tidak boleh kita hanya mementingkan ego kita sendiri, diri sendiri, tapi juga harus kita mendistribusikan kekayaan kita menyalurkan kekayaan kita kepada golongan-golongan tertentu atau orang-orang yang dia itu tidak mampu secara ekonomi, seperti itu ya. Nah, juga dalam aspek ontologi ini juga adalah bahwasannya aspek ontologi ini kalau misalnya teman-teman pusing itu terkait dengan tujuan-tujuan tadi ya, terkait dengan tujuan-tujuan bagi mengapa kita hidup, tujuan kita hidup, dan juga ketika kita hidup kita harus ngapain saja. Jadi seperti itulah. Kalau dalam filsafat ekonomi Islam, maka aktivitas ekonomi kita harus didasarkan pada aspek-aspek tadi yang seperti saya jelaskan di awal terkait dengan kesejahteraan kita dan juga masyarakat. Terus kita melaksanakannya tersebut sesuai dengan tujuan syariat Islam, seperti itu ya. Nah, inilah yang membedakan perspektif, ini yang membedakan antara ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi modern Barat, seperti itu. Nah, jadi dalam praktek ekonomi Islam dan juga perbankan Islam misalnya seperti itu ya, terdapat dua realitas, yaitu material dan juga spiritual dalam ekonomi perbankan Islam. Jadi ada sifat materi, kita mencari keuntungan, dan juga sifat spiritual, di mana biasanya dalam ekonomi Islam itu ada lembaga pengawas, Dewan Pengawas Syariah yang menjalani yang tugasnya untuk mengawasi operasional dari perbankan syariah tersebut, atau akad-akad bagaimana diputuskan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah, seperti itu. Nah, terus yang pertama ya, bersifat mutually inklusif. Jadi bagaimana kekayaan di dalam perbankan syariah itu harus didistribusikan kepada kaum-kaum yang lemah, misalnya terkait dengan aspek produktif, yaitu ke UMKM ya, ke UKM, juga ke masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Di dalam laporan keuangan perbankan syariah kan tentu saja ada aspek-aspek seperti zakat dan juga infak dan juga sedekah yang akan dana sosial, seperti itu, yang juga akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, selain itu juga aspek yang selanjutnya adalah yaitu wahyu dan juga akal. Nah, seperti itu. Jadi dalam praktek ekonomi Islam itu terdapat dua realitas, yaitu material dan spiritual ya, yang bersifat mutually inklusif, yaitu bersumber dari wahyu dan juga akal. Jadi yang dikerjakan di perbankan syariah misalnya secara duniawi oke, secara akhirat juga oke, seperti itu. Nah, dalam ilmu ekonomi konvensional ya, yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi itu semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, self interest. Nah, itu yang bedanya tadi dengan ekonomi syariah, tidak hanya self interest tapi juga kepada social interest, itu dalam ekonomi syariah. Nah, kalau dalam ekonomi Islam yang jadi pendorong tuh dalam filsafat yaitu kehendak Allah, tentu saja, yaitu dalam rangka bahwasanya yang kita kerjakan dalam aktivitas ekonomi kita itu mengabdi dan mencari ridho Allah, seperti itu ya. Jadi sangat beda sekali antara aspek filsafat ekonomi Islam dan filsafat konvensional. Kalau filsafat ekonomi Islam itu tujuan kita di dunia dan juga di akhirat, tidak hanya self interest tapi juga social interest. Kalau di ekonomi konven itu tentu saja hanya self interest yang dipikirkan, seperti itu. Nah, selanjutnya bahwasanya ekonomi Islam itu merupakan pembaharu dan juga sebagai penyempurna sistem ekonomi konvensional. Nah, jadi ekonomi kapitalis misalnya itu ya terlalu mengutamakan kepentingan individu. Nah, kepentingan individu sehingga kekuasaan itu hanya segelintir orang atau dikuasai beberapa pihak. Nah, dan juga orientasi daripada ekonomi konven itu tentu saja menjatuhkan lawan, dan juga ketika lawan itu jatuh maka kekayaannya kita ambil secara pribadi. Jadi menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak hormat, dengan cara yang tidak fair, sehingga kekayaan tersebut itu jatuh ke kita. Makanya dia hanya mengandung konsep self interest, yaitu kepentingan untuk diri sendiri dalam ekonomi konvensional, seperti itu. Nah, dan juga selanjutnya ekonomi Islam itu berupaya memformat, terus mereformulasi atau mencari nilai-nilai keseimbangan dalam ekonomi
konven tersebut dan juga mencari dari sisi kelemahannya. Nah, dari kedua sistem tersebut ya, misalnya tadi sudah saya jelaskan tentang ekonomi konvensional dari sisi kapitalis dan juga dari sisi sosialis, bahwasannya itu ya tadi bahwasannya ekonomi Islam itu tentu saja dia membuat rumusan baru dan juga sebagai penyempurna dari sistem ekonomi konvensional ya, di mana ekonomi konvensional itu mengacu pada konsep self interest, yaitu kepentingan pribadi, dan juga kalau misalnya sosialis itu mengacu kepada penyemarataan, jadi sama rata sama rasa. Itu dalam ekonomi komunis seperti itu dia. Jadi hak milik pribadi itu dihapus, jadi hak milik bersama jadinya. Jadi apapun barangnya itu hak milik bersama. Nah, dan juga sama ratakan semua hal seperti itu. Nah, ekonomi Islam itu berupaya tadi dia memformulasi terkait dengan kelemahan dari kedua sistem tersebut. Kapitalis dan sosialis diacak ulang, terus dicari formulasi yang baru bagaimana mencari ekonomi pertengahan seperti itu. Nah, dan juga ekonomi Islam itu bertindak kan seperti saya bilang di awal, yaitu ekonomi pertengahan antara individu dan masyarakat, dunia dan juga akhirat, serta idealisme dan fakta seperti itu. Nah, jadi dia ada di tengah seperti itu ya. Melalui nilai-nilai yang ada dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan, prinsip ketauhidan, prinsip akhlak, dan juga prinsip kemanusiaan, itu maka ekonomi Islam itu berusaha membangun membangun dasar-dasar sosial dan juga hukum yang berbeda dari kapitalis dan sosialis. Jadi dia berusaha membangun formulasi ulang, mencari rumus baru bagaimana cara memecahkan masalah supaya kita nggak jadi self interest, tidak jadi kepentingan pribadi ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, dan juga bagaimana segala hal barang milik itu tidak hanya pada milik umum sama rata, tapi kita mempunyai keuntungan atau mempunyai keberpihakan terhadap barang-barang kita. Tentu saja ketika kita usaha terus kita membeli suatu barang, maka itu merupakan barang kita, bukan barang milik orang lain. Nah, kalau di sosialis itu beberapa barang seperti misalnya air dan sebagainya itu sosial adalah punya bersama seperti itu. Tapi kalau dalam sistem ekonomi Islam itu bisa saja diambil oleh pemerintahan ya, boleh saja, dan juga didistribusikan kepada masyarakat. Jadi ketika suatu barang misalnya air di sungai itu diambil oleh pemerintah, maka seyogyanya pemerintah itu mengelola tersebut dan juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Kalau di dalam ekonomi sosialis itu tentu saja menjadi barang milik bersama ya. Jadi pemerintah itu tidak terlalu turut campur andil. Itu yang menyebabkan bahwa dalam sosialis itu bisa terjadi perpecahan karena berebutan air tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk ke landasan kedua. Tadi sudah landasan ontologi, sekarang kita masuk ke filsafat ekonomi Islam dari sisi epistemologi ya. Dari sisi epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos ya, yang berarti teori. Jadi teori pengetahuan. Episteme berasal dari bahasa Yunani, pengetahuan, dan juga logos itu artinya teori, yaitu teori pengetahuan. Maka ekonomi epistemologi berkait dengan ilmu pengetahuan seperti itu ya, yang diambil berdasarkan teori-teori yang ada ya. Jadi teori pengetahuan atau theory of knowledge ya. Nah, epistemologi atau teori pengetahuan itu berhubungan dengan hakikat daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, pengandaian, asumsi itu sesuatu yang harus diuji seperti itu, dan juga dasar-dasarnya ya, dan juga terkait dengan pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi ketika ada orang menyatakan suatu pendapat, maka pendapat itu harus diuji. Nah, pengujian itulah menggunakan alat namanya epistemologi. Nah, pengetahuan tersebut itu diperoleh manusia ya, melalui akal dan juga panca indera. Nah, dengan berbagai metode, diantaranya misalnya metode induktif, ada metode deduktif, ada juga metode positivisme, dan juga metode kontemplatif, dan juga dialektis. Nah, epistemologi atau teori pengetahuan itu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat
dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan juga pertanggungjawaban atas pertanyaan yang dimiliki, seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu ya. Jadi bila ada orang yang menjelaskan suatu pernyataan, maka pernyataan itu harus diuji apakah benar atau tidak menggunakan alat yang disebut dengan epistemologi. Nah, pendekatan itu, epistemologi itu ya digunakan untuk melihat juga prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan juga cara kerja ilmu pengetahuan. Jadi alurnya itu masuk dalam alur yang mencari pengetahuan itu masuk dalam analisis epistemologi, seperti itu. Nah, kalau dalam epistemologi dalam ekonomi Islam itu tentu saja berisi pandangan hidup Islami yang bersandar pada dua hal, yaitu rasional dan juga wahyu. Nah, gagasan epistemologi ekonomi Islam merupakan perpaduan atau dari tiga sumber, yaitu wahyu, logika, dan juga intelektual ya. Wahyu, intelektual, dan juga fakta. Fakta itu bisa kita sebut juga pengalaman ya, pengalaman yang sudah pernah kita jalan. Jadi ada gagasan epistemologi dalam ekonomi Islam itu bersumber dari tiga, yaitu wahyu, habis itu logika atau intelektual, dan yang ketiga adalah melalui pengalaman atau fakta. Nah, ketiga tersebut maka harus ditambah interaksi ya, harus ditambah interaksi antara doktrin dan juga realita. Jadi antara ketiga tersebut ketika dicampur adukan itu maka membangun kerangka ilmu pengetahuan dan juga ekonomi Islam. Makanya muncullah ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu ekonomi Islam, seperti itu. Jadi asal mulanya dari ketiga itu, yaitu wahyu, logika, intelektual, dan yang ketiga adalah fakta ya, atau pengalaman tadi itu. Nah, selanjutnya epistemologi ekonomi Islam itu dibagi menjadi dua disiplin ilmu ya, yaitu ekonomi Islam normatif dan juga ekonomi Islam positif. Nah, ekonomi Islam normatif itu apa? Yaitu segala hal yang berkaitan dengan syariat Islam, berkaitan dengan hukum-hukum Islam, yang berkaitan juga dengan urusan-urusan harta benda, al-mal itu ya. Dalam ekonomi Islam normatif, nah itu dipelajari tiga pokok hal. Jadi ada ekonomi Islam normatif itu dipelajari dalam tiga masalah pokok. Yang pertama dipelajari adalah masalah kepemilikan al-milkiyah, atau masalah yang kedua masalah pemanfaatan, yaitu pemanfaatan kepemilikan, yaitu tasarrufi al-milkiyah ya. Dan juga yang ketiga adalah masalah distribusi ya, distribusi kekayaan kepada masyarakat ya, atau tauzi as-sarwah bainan nas ya. Jadi distribusi masyarakat, distribusi kekayaan kepada masyarakat. Nah, ekonomi Islam normatif itu disebut dengan sistem ekonomi Islam atau an-nizam al-iqtisad fi al-islami. Jadi an-nizam al-iqtisad fi al-islami itu ada sistem ekonomi Islam ya. Jadi seperti saya ulangi di awal, bahwasannya ada beberapa pendekatan yaitu ya dalam epistemologi ekonomi Islam, yaitu pendekatan normatif dan juga pendekatan positif. Pendekatan normatif itu ya berkaitan dengan mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan al-mal, harta. Nah, yang tadi itu si normatif tadi itu pendekatannya itu dibagi dalam tiga sub pembahasan, yaitu yang pertama ada terkait dengan pemanfaatan kepemilikan, masalah kepemilikan ya. Yang kedua adalah terkait dengan masalah pemanfaatan yang pertama tadi terkait dengan masalah kepemilikan, yang kedua masalah pemanfaatan kepemilikan, yang ketiga adalah masalah distribusi kekayaan kepada. Nah, kalau dalam ekonomi Islam positif, yaitu ekonomi Islam yang mempelajari tentang konsep-konsep juga yang berkaitan dengan masalah harta benda, dan khususnya yang berkaitan dengan produksi barang, jasa, dan juga dalam ekonomi Islam positif itu juga dibahas segala macam cara dan juga sarana, dan juga proses produksi barang dan jasa, seperti itu ya. Jadi tentu saja berbeda dengan ekonomi pendekatan ekonomi normatif ya. Nah, saya ulangi ya, ekonomi positif itu berkaitan dengan mempelajari tata cara konsep-konsep Islam berkaitan dengan masalah harta benda ya, khususnya terkait dengan produksi barang dan jasa, dan juga segala macam cara terus sarana prasarana bagaimana suatu barang itu diantarkan ke tempat sampai rumah konsumen, seperti itu. Nah,
Dalam pengertian lain, epistemologi ekonomi Islam itu khususnya berbicara tentang sumber ilmu ekonomi Islam dan juga metodologinya ya yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, metodologi dalam konteks ini tentu saja bermakna sebagai bentuk epistemologi terapan ya. Jadi ekonomi yang bisa dilaksanakan di lapangan seperti itu. Nah, karena melalui tahapan ilmu secara sistematis juga pengetahuannya secara sistematis juga. Nah, kemudian ilmu tersebut ketika sudah diuji di lapangan, maka dia akan menjadi yang biasa kita sebut sebagai ilmu pengetahuan, sains seperti itu. Nah, metodologi tersebut tergabung dalam dua pendekatan, yaitu ada pendekatan deduktif, ada juga pendekatan deduktif yaitu kajian epistemologi ekonomi dalam Al-Quran dan hadis ya, kemudian diturunkan ke wilayah empiris yaitu ke lapangan. Nah, kalau pendekatan induktif itu dimulai dengan menempatkan beberapa fakta yang ada di lapangan, kemudian ditarik ke dalam dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu cara untuk melihat epistemologi ekonomi Islam. Bisa dilihat dari dua sisi metodologi pengambilan ilmu ya. Yang pertama dari sisi sisi epistemologi deduktif dan juga epistemologi induktif. Epistemologi deduktif itu dari suatu hal, misalnya ekonomi Islam dalam pendekatan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dari Al-Quran dan hadis baru diturunkan ke lapangan, itu secara deduktif. Kalau secara induktif itu beda lagi, kebalikannya, yaitu dari lapangan baru ditarik rumusannya menurut Al-Quran dan hadis ya. Jadi saya mencontoh misalnya begini, yaitu misalnya teman-teman itu butuh ya dalam mencari barang, apakah alur barang dalam merubah alur barang dalam merubah atau sebagainya, atau jual beli yang ada di masyarakat ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, pada pendekatan deduktif, nama jual beli barang dalam masyarakat itu ya, misalnya dalam suatu daerah itu ada jual belinya misalnya secara tertutup begitu ya. Jadi ada barang dimasukin ke dalam suatu kain, kan nggak kelihatan itu barang. Nah, terus terjadi jual beli di situ. Nah, dalam syariat Islam apakah itu sah atau tidak? Maka itu melalui dua pendekatan menggalinya itu hukumnya. Pendekatan deduktif itu dia itu dari Al-Quran dan hadis dulu, baru entar dicari penyelesaiannya ketika di lapangan seperti itu. Nah, kalau pendekatan induktif itu dia dari lapangan dulu, jadi dari lapangan bagaimana keadaannya baru entar dicari hukumnya di Al-Quran dan hadis. Jadi dua hal yang berbeda ya, deduktif sama induktif. Deduktif itu dari Quran hadis baru disesuaikan dengan lapangan. Kalau di induktif itu dari lapangan baru disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis seperti itu. Nah, metode ekonomi Islam itu mengenal dalam beberapa mazhab ya. Yaitu ada beberapa mazhab dalam epistemologi ekonomi Islam, yaitu misalnya mazhab pertama adalah Iqtisaduna ya. Iqtisaduna itu mazhab mainstream dan juga mazhab alternatif kritis. Jadi ada tiga, ada Iqtisaduna, ada mazhab mainstream, ada mazhab alternatif kritis. Nah, mazhab Iqtisaduna itu dipelopori oleh Bakir As-Sadr dalam kitabnya Iqtisaduna, yaitu tebal sekitar 280 halaman buku Iqtisaduna, dan saya sudah baca, itu sudah lama bukunya, memang diambil langsung secara metode deduktif seperti itu. Nah, Bakir As-Sadr ini menekankan pentingnya subjektivitas ya dalam ilmu ekonomi Islam. Maka menurut dari mazhab Bakir As-Sadr Iqtisaduna itu bahwasanya terjadi perbedaan prinsip antara ilmu ekonomi dengan ideologi Islam. Nah, sehingga tidak bisa dicari titik temunya antara Islam dengan ilmu ekonomi. Jadi antara Islam dan ilmu ekonomi menurut beliau itu adalah dua hal yang terpisah. Jadi ketika cari titik temunya itu gak ketemu. Nah, yang kedua ada mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini adalah menggunakan metode deduktif dan juga di induktif. Jadi perpaduan antara deduktif dan induktif.
Kemudian dalam penelitian ekonomi Islam ya, mazhab ini dipelopori oleh beberapa ekonom dari Islamic Development Bank (IDB) ya, seperti Umar Chapa, habis itu ada Metawali, ada Abdul Manan, ada Monzerkah. Monzerkah ini banyak bukunya terkait dengan ziswaf ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf, karena beliau memang ahli di sana. Juga ada Fahim Khan dan juga Siddiqi, Najatullah Siddiqi ya. Nah, mayoritas mereka itu merupakan pakar ekonom yang belajar serta mengajar di universitas di Barat. Banyak pemikiran mereka itu diantaranya sebagian condong ke Barat seperti itu ya. Tapi tetap saja perpaduan antara deduktif sama induktif tanpa menghilangkan 3 sumber tadi, yaitu ro'yu, akal, habis itu ada logi wahyu, dan juga yang terakhir ada fakta atau pengalaman seperti itu. Nah, perbedaan mazhab ini ya dalam penyelesaian masalah ekonomi dan juga perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut ya, seperti itu. Nah, maka perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional dalam mazhab mainstream ini adalah penyelesaian masalah ekonomi terkait dengan pilihan dan penentuan skala prioritas ya. Jadi bahwasannya perbedaan itu kan tentu saja ada dalam selera pribadi kan, ada orang senang bakso, ada orang senang mie ayam, itu kan masing-masing pribadi masing-masing saja kan, dan tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma-norma atau nilai agama atau tidak. Nah, adapun dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan dan juga skala prioritas itu tidak bisa tanpa aturan. Jadi diatur semua sendi kehidupan kita, diatur dan dipandu oleh Allah lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak sembarangan ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, pasti di bawah payung atau di bawah aturan-aturan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang ketiga ada mazhab alternatif kritis. Nah, mazhab alternatif kritis ini dipelopori oleh Timur Quran ya, juga ada Jomo Sundaram, habis itu ada Muhammad Arif dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, mazhab ini lahir dari jadi mazhab alternatif kritis itu juga dia mengkritik dua mazhab sebelumnya, yaitu Iqtisaduna dan juga mazhab mainstream tadi itu. Nah, dia di alternatif kritis ini dia kalau misalnya kan mazhab Iqtisaduna itu kan dikritik sebagai mazhab yang berusaha yaitu menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam itu yang baru untuk menemukan sesuatu yang baru ya, yang pada hakikatnya itu sudah ditemukan oleh orang lain. Jadi dalam Iqtisaduna itu kan si Bakir As-Sadar itu bahwasanya ekonomi Islam itu menggali penemuan baru. Nah, tapi menurut mazhab alternatif kritis itu tidak. Jadi bahasa Iqtisaduna itu hanya pada hakikatnya itu ya sudah ada sebelum-sebelumnya, yaitu terkait dengan paradigma ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam itu sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bukan pemikiran yang baru seperti itu. Jadi dikritisi oleh mazhab alternatif kritis ini ya. Nah, terus yang kedua dia juga mengkritisi kan Manan, Umar Chapra itu juga dikritisi dalam ekonom IDB, Islamic Development Bank, itu juga dikritisi oleh mazhab alternatif kritis ini, yaitu Profesor Timur Quran dan juga Sundarman, Muhammad Arif dan lain-lain itu kan. Kalau yang di mazhab mainstream itu yang dikritisi bahwasannya mazhab mainstream ini sebenarnya jiplakan dari ekonomi konvensional ya. Jadi di mazhab mainstream itu kata alternatif kritis ini sebenarnya jiplakan dari ekonomi konvensional. Jadi hanya bahkan caranya mereka itu dengan cara menghilangkan beberapa variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Nah, jadi itulah yang dikritisi dari mazhab mainstream ya, menurut alternatif kritis. Jadi alternatif kritis itu selain mengkritisi mazhab Iqtisaduna yang bilang ekonomi Islam itu sebagai paradigma pemikiran yang baru, kata mazhab alternatif kritis itu enggak, itu udah ada lama sebenarnya. Jadi bukan pemahaman yang baru. Terus yang kedua,
dari mazhab mainstream itu dikritisi juga bahwasannya kan, kata mazhab dari mainstream itu bahwasannya kita harus mengacu kepada kita harus menghilangkan variabel riba dan juga harus menambahkan zakat dan juga niat ya, agar kita itu dapat mencapai ridha Allah. Nah itu juga dikritisi oleh mazhab alternatif kritis. Jadi kata mazhab alternatif kritis, itu sebenarnya mazhab mainstream itu hanya menghilangkan variabel riba, terus nambahin variabel zakat, nambahin variabel niat, dan juga sebenarnya mazhab itu mainstream itu jiplakan dari ekonomi konvensional gitu. Nah selanjutnya, epistemologi dalam ekonomi Islam itu berhubungan dengan pandangan hidup seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya seperti itu ya. Nah, pengembangan ekonomi Islam itu saja harus melalui konsep, ukuran, dan standar ya, cara pandang Islam ya, yang melibatkan pandangan luas filsafat ekonomi Islam dan juga tentu saja proses Islam dalam ekonomi itu tidak sebatas tambal sulam atau mengubah ekonomi modern secara kosmetis. Jadi mengubah ekonomi modern secara cepat itu tentu saja tidak bisa ya. Jadi ekonomi Islam itu sudah saya jelaskan di awal tadi, dari pendekatannya juga sampai akhirnya ada beberapa mazhab yang berpandangan atau bahwasanya bagaimana cara pandang Islam terkait dengan epistemologi dalam ekonomi Islam ya. Jadi ada tadi macam-macam seperti itu ya. Ada yang tadi pendekatan secara normatif, secara positif ya. Habis ada juga berbagai pemecahan secara masalah normatif juga, masalah positif juga ya kan. Terkait dengan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan harta benda ya. Dan aspek normatif ada 3 masalah pokok tadi kan, yaitu ya masalah kepemilikan, habis itu masalah pemanfaatan kepemilikan, dan juga masalah distribusi kekayaan seperti itu. Nah itu ada terus selanjutnya ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif ya. Pendekatan deduktif itu yang dari Al-Quran habis menyusul ke lapangan. Kalau pendekatan induktif dari lapangan baru ditarik dicari formulasinya di Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Nah seperti itu ya, saya hanya memberikan gambaran-gambaran besarnya saja ya, sudah saya jelaskan secara rinci di sebelum-sebelumnya ya. Nah terus juga ada perbedaan mazhab ya, dalam epistemologi ekonomi Islam. Ada mazhab Iqtidas Haduna dan juga ada mazhab mainstream dan juga mazhab alternatif kritis itu. Oke, itu saja sekian dari saya terkait dengan ngaji filsafat ekonomi Islam. Terus saja masih panjang lagi, ekonomi Islam ini panjang sekali pembahasannya. Ini hanya berbagai sedikit konsep saja sebenarnya. Jadi kita masih masuk ke konsep dasar ya. Jadi sudah saya jelaskan ontologi, sudah saya jelaskan epistemologi. Ntar video selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan aksiologi seperti itu. Oke, itu saja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Ekonom Santai. Kita akan ngaji filsafat ekonomi Islam secara lebih komprehensif dan secara lebih mendetail. Dan juga jangan lupa juga sebelum nonton video ini harus nonton video playlist sebelumnya terkait dengan pengantar ilmu ekonomi ya. Jadi inilah satu kesatuan juga sebenarnya. Oke, itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.